Pemirsa, gugurnya petugas pengawal surat suara kembali mengingatkan kita dengan tragedi yang sama di pemilu 2019. Inikah momen yang tepat untuk mengkaji ulang sistem dan tahapan pemilu serentak yang kompleks dan membebani kerja petugas KPPS? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, kemudian Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati. Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang anggota Bawaslu RI Loli Suhenti, namun beliau berhalangan hadir. Tapi pemirsa, sebelum memulai perbincangan tersebut, kita akan simak bersama curahan hati petugas KPPS Kota Medan berikut ini. Lelahnya luar biasa, Mbak. Jadi kita ke TPS itu dari jam 5:30 subuh, akhirnya selesai perhitungan suara jam 6 subuh lagi, jam 6 pagi lagi. Tapi Mbak Indah, jadi semangat kalau untuk pemilu ke depannya akan menjadi anggota KPPS lagi? Masih dipikir-pikir, Mbak. Oke, baik. Kita langsung sapa, selamat pagi Bu Neni, selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi Mas Jensen, Bu Nadia. Selamat pagi Mas Jensen, Bu Neni. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi kita sudah mendengarkan bersama sedikit mungkin curhatan dari salah satu petugas KPPS yang semacam dalam tanda kutip kapok begitu untuk kemudian kalau ditanya apakah akan menjadi petugas PPS lagi di pemilu berikutnya atau tidak. Mungkin saya mau ke Bu Nadia terlebih dahulu. Data Kemenkes ini menyatakan ada 84 kalau tidak salah yang meninggal dunia dan juga 4.500 sekian yang tercatat sakit. Apakah sampai dengan tanggal 21 ini ada penambahan lagi Bu Nadia? Ya. Jadi ya kita laporkan itu saat ini jumlah yang 13.675 tentunya termasuk mereka yang melakukan kontrol ya terhadap tadi faktor-faktor resiko penyakit tidak menularnya seperti kolesterol, hipertensi, dan jumlah kematian saat ini sudah terlaporkan sebanyak 94 kematian. Artinya ada penambahan begitu ya Bu Nadia. Kemenkes ini juga menyatakan bahwa dari 6,8 juta petugas KPPS yang kemudian bertugas begitu Bu Nadia, ada 400.000 diantaranya yang memang sebenarnya dikategorikan sebagai beresiko tinggi. Ini seperti apa Bu yang dimaksud dengan resiko tinggi? Ya, jadi memang kalau kita lihat di beberapa daerah itu 15-25% itu masih kita kategorikan memiliki resiko tinggi. Pertama adalah mereka yang berusia di atas 55 tahun. Ini merupakan kelompok yang terbesar ya, antara 15-20%. Kemudian mereka yang memiliki penyakit tadi yang merupakan faktor resiko. Jadi punya obesitas, punya tekanan darah tinggi, kemudian punya penyakit gula, ada riwayat stroke, kemudian juga punya kolesterol yang belum, semua faktor resiko ini semuanya belum terkontrol dengan baik ya. Artinya baru diketahui pada saat melakukan screening kesehatan. Nah, ini ada sekitar 30% dengan kondisi-kondisi ini walaupun usianya itu di bawah 55 tahun. Jadi dua kondisi inilah yang kemudian kalau kita lihat masih ada antara 15-30% itu masyarakat yang memiliki kriteria-kriteria yang artinya masih merupakan risiko tinggi untuk kesehatan. Baik, sebelum saya ke Bu Neni, artinya saya mau minta penegasan dari Bu Nadia selaku Kemenkes. Artinya memang kalau kita melihat proses screeningnya bisa dikatakan belum ketat begitu Bu Nadia? Ya, memang proses screening yang kita lakukan pada pemilu tahun ini adalah lebih pada upaya preventif, menjaga kesehatan. Jadi memang bukan menjadi kriteria ya untuk kemudian menggugurkan seseorang untuk menjadi seorang petugas pemilu. Jadi artinya yang pertama umur. Sebagian besar rumah sakit atau puskesmas tempat dilakukan pemeriksaan awal, umur ini betul-betul dijaga karena kalau 55 tahun ditambah dengan tadi memiliki faktor-faktor resiko, ini akan semakin resiko untuk kematian dan kesakitan semakin tinggi. Nah, yang kedua adalah kalaupun memang pada umur tersebut tapi memiliki misalnya tekanan darahnya masih terkontrol baik, itu masih bisa untuk melanjutkan menjadi petugas pemilu. Jadi memang screening ditujukan untuk mengetahui penyakitnya dan kemudian melakukan penanganan untuk kemudian menyiapkan petugas pemilu kita saat melaksanakan tugas. Baik, saya mau langsung minta tanggapannya Bu Neni. Apa yang kemudian menjadi catatan Bu Neni ketika memang proses screening ini masih dikatakan belum ideal sehingga dampaknya adalah kita melihat banyak petugas KPPS yang gugur?
Iya, memang selama model keserentakan pemilu ini masih seperti sekarang dengan kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, kelelahan petugas yang beresiko sakit sampai dengan meninggal dunia itu akan terus terjadi dan berulang. Dan tentu kelelahan saat menjalankan tugas yang kita tahu ya harus bekerja lebih dari 24 jam sampai dengan penghitungan suara itu selesai di TPS. Ini kan menurut National Safety Council Amerika Serikat, kondisi kelelahan kerja yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kecelakaan kerja ini akan sangat rawan terjadi. Tadi Bu Nadia juga sudah menyinggung bagaimana kemudian resiko rentan dialami oleh kelompok yang berusia di atas 50 tahun. Sebetulnya kalau bicara soal hal ini, upaya mitigasi dan resiko yang dilakukan oleh KPU untuk mengurangi berjatuhnya korban jiwa di pemilu 2019 lalu itu sudah dilakukan dengan terobosan dan inovasi. Misalnya pembatasan usia petugas itu kan maksimal 55 tahun. Pemeriksaan kesehatan juga bekerja sama dengan institusi yang berwenang. Bimbingan teknis juga yang dulu di pemilu 2019 hanya ketua dan 1 anggota, di pemilu 2024 ini semua 7 orang KPPS itu dilakukan bimtek. Dan kemudian juga mendorong orang muda itu lebih punya stamina untuk bisa terlibat. Kemudian di lapangan, di TPS juga ada penyediaan mesin pengganda gitu. Lalu juga ada peningkatan honorarium KPPS yang kalau kita tahu itu 2 kali lipat. Tapi gitu ya, kendala di lapangan ini saya kira ini masih menjadi problem. Kenapa? Karena masalah teknis yang kemudian memicu petugas penyelenggara pemilu itu meninggal dunia. Bukan hanya KPPS ya, tetapi juga PTPS di lapangan. Dan penghitungan secara manual 5 surat suara itu sudah menjadi beban kerja tersendiri yang itu cukup berat. Dan itu tentu butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan itu. Belum lagi problem-problem teknis lain yang misalnya menambah kerja beban penyelenggaranya itu semakin bertumpuk gitu dan membuat stres, panik. Misalnya bagaimana surat suara yang hilang, surat suara yang tertukar, surat suara kurang, yang tertukar antar satu dapil dengan dapil yang lain. Ada misalnya di Kabupaten Garut surat suara yang tercoblos itu diberhentikan sementara gitu di TPS itu sendiri. Dan ini kan akan membuat tekanan kerja itu semakin, tingkat stresnya semakin meningkat. Dan ketika ada proses penghitungan suara, mesin pengganda itu juga ternyata tidak berfungsi dengan baik. Belum lagi Sirekap yang kerap kali mengalami server down. Ini yang saya kira perlu dipertanyakan, akankah model pemilu serentak ini dipertahankan? Saya kira lebih baik memang ini mendesak untuk segera dilakukan evaluasi ya model ini, karena saya kira ini memang tidak efektif dan efisien gitu Mas Yesen. Baik, pemilu serentak ini harus kemudian dievaluasi. Tapi apakah cukup dengan evaluasi atau memang sebenarnya undang-undang pemilunya harus juga direvisi? Kita akan bahas nanti Bu Neni dan juga Bu Nadia usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.